Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kulinatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas mengenai bab wudu, mulai dari fardu wudu dan sunnah-sunnahnya yang ada 30 ya. Sampai saat ini sejauh mana yang sudah kita praktekkan? Tapi dalam sunnah-sunnah wudu pun setidaknya kalau belum bisa semuanya, jangan sampai tidak sama sekali ya. Dalam istilah fikih ada istilah ma la yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Kalau kita belum bisa mengamalkan semuanya, jangan sampai meninggalkan semuanya. Walaupun usaha pengamalan sesempurna mungkin, tapi seandainya belum bisa pun jangan sampai tidak sama sekali. Termasuk kemarin bersiwak, nah itu kan minimalnya sehari semalam ada siwakan, nah, untuk menggugurkan tuntutan kesunahan siwak. Ya, alhamdulillah, sekarang lanjut bab berikutnya. Kemarin bab sunnah-sunnah wudu sudah. Halaman 23. Lanjutan kemarin halaman 23. Mengenai istinja. Sebenarnya urutannya setelah sunnah-sunnah perkara yang membatalkan wudu. Tapi di sini diselingi dengan istinja, karena ini juga ada kaitannya dengan wudhu kita ya. Karena biasanya umumnya orang kalau mau wudhu ini biasanya istinja terlebih dahulu, 1, 2, kemudian rangkaian wudhu itu biasanya setelah istinja. Maka ini bahas istinja. Dan kemarin dalam media bersuci atau alat bersuci, awal bab dulu kita sudah pernah bahas bahwa alat atau media bersuci itu ada 3. Yang pertama air, kemudian batu atau benda padat. Sebenarnya bukan batu aja, benda padat gitu ya. Benda padat, kemudian debu kan. Air sudah selesai. Nah ini nanti benda padat ini masuk dalam bab ini, syarat-syarat bersuci dengan menggunakan batu dan semisalnya. Ini nanti masuknya dalam bab istinja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum istinja dan tata caranya. Wal istinja wajibun minal baul wal haid wal afdal ayastanjiya bil ahjar summa yatba'uha bil ma' wa yajuzu ayaktasira alal ma' aw ala salasati ahjar yunki bihinal mahal fa idza arada al-iktisar ala ahadima fal ma'u afdal. Hukum istinja itu cebok lah, baik setelah 1 atau 2, setelah buang hajat itu namanya istinja. Hukumnya wajib, tapi ini wajibnya tidak seketika ya. Jadi karena nanti ada wajib-wajib yang harus langsung. Karena urusan dengan najis ini syarat dibersihkan, termasuk wajib dibersihkan tatkala hendak wudu ataupun hendak sholat. Nah, nanti diantara syarat wudhu dan syarat sholat itu suci dari najis.
bersih dari najis. Sehingga istinja sendiri di sini ini wajib, tidak harus seketika sebenarnya. Tapi ya mosok habis cepok enggak, habis 1-2 enggak langsung cepok ini ya. Sehingga tetap dianjurkan untuk langsung, karena nanti hukum main-main dengan najis adalah tidak boleh ya. Kecuali memang ada unsur untuk kerja, pengumpulan kotoran dan sebagainya. Tapi kalau main-main dengan najis ini termasuk tidak boleh. Kemudian istinja ini yang paling afdol. Yang pertama dengan menggunakan batu atau benda padat tadi. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan air. Jadi yo dengan batu, yo dengan air. Ini yang afdol ya. Bahkan ada ayat khusus yang turun memuji ahli Kuba, penduduk ahli Kuba di sana, yang mereka istinja itu dengan menggunakan batu kemudian dilanjutkan dengan air, sehingga sampai turun ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, dalam surat At-Taubah ada ayatnya halaman 25. Ini turun untuk memuji ahli Kuba yang di situ istinja dengan sempurna menggunakan batu kemudian air. Cuman seandainya mau meringkas pun ini boleh saja, baik meringkas dengan batu saja atau benda padat, ataupun meringkas dengan air saja. Jadi nanti syaratnya istinja dengan batu itu bukan harus ketika tidak ada air, tidak. Bahkan ada air pun boleh saja istinja hanya dengan batu atau benda padat yang lainnya. Nah, cuman kalau mau meringkas antara salah satu di antara batu dan air, ini yang afdol dengan menggunakan air, karena lebih bisa menghilangkan zatnya najis, begitu juga bekas-bekasnya najis. Nah, cuman kalau kita nggak terbiasa dengan batu ini ya ya sekali-kali dicoba. Tapi biasanya kalau di bandara atau di tempat-tempat yang biasanya tisu yang di situ, ya itu termasuk benda padat ya. Termasuk benda padat. Cuma nanti kalau mau meringkas dengan batu ada syarat-syaratnya ya. Kalau mau meringkas dengan batu ada syarat-syaratnya yang tanpa disertai air ya. Syaratnya yang pertama, kalau mau betul-betul menggunakan batu ataupun tisu, najisnya belum pindah dari tempatnya, jadi masih di seputar tempat keluarnya ya. Tapi kalau najisnya sudah pindah ke paha ataupun pindah ke betis ataupun pindah kemana saja, itu nanti harus dengan air. Harus dengan air, karena istinja dengan batu, media batu untuk menghilangkan najis, ini urusannya di seputar tempat keluarnya saja ya. Hanya bisa mensucikan di tempat keluarnya najis ya, seputar situ saja. Kalau nanti sudah pindah ke tempat lain, misalnya di paha, tidak cukup hanya ambil batu kemudian diusap di paha begini, ini belum cukup ya. Harus disucikan sebagaimana najis-najis yang lain. Nah, syarat yang pertama, najisnya belum pindah. Kemudian yang kedua, najisnya belum kering ya, berarti
baru keluar misalnya, tidak tunggu sampai lama, sampai sudah kering. Kalau sudah kering tidak cukup dengan batu, maksudnya dengan batu belum dianggap suci ya. Yang pertama najisnya belum berpindah ke tempat lain, yang kedua najisnya belum kering, kemudian yang ketiga najisnya tidak bercampur dengan perkara lain. Najisnya tidak bercampur dengan perkara lain. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan 3 batu ataupun 1 batu yang mempunyai 3 sisi ya. Kalau tisu ya pakai 3 tisu ya. Kalau daun pakai 3 daun ya. Tidak cukup sekali. 3 ini pun kalau memang dengan 3 ini sudah bisa hilang najisnya. Tapi kalau dengan 3 ini tidak bisa, ya harus ditambah lagi gitu. Jadi 3 ini minimal ya. Tidak cukup hanya sekali usap. Sekali usap walaupun sudah bersih belum cukup, harus dioles berapa? 3 kali. Karena 3 kali ini termasuk sebagai syarat minimal. Nah, di sini ada dengan menggunakan 3 salah satu ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. 3 batu ataupun bisa saja 1 tapi yang punya 3 sisi. Nah, yungki bihinal mahal, yang bisa menghilangkan najis dari tempatnya. Sehingga kalau dengan 3 ini belum bisa, maka ya harus ditambah. Jadi 3 ini syarat minimal. 3 ini syarat minimal. Tapi ini kata enak dipraktekin. Ya cuman supaya kita tahu, seandainya kita keluar di tempat-tempat yang di situ tidak ada air misalnya, ini terutama kalau memang nggak ada air kan ya. Ataupun bisa dengan pesawat, itu biasanya naik pesawat pakai tisu. Nah, ini caranya tidak cukup dengan 1 atau 2, harus 3 usapan. Itu pun kalau sudah bisa membersihkan. Kalau belum, maka harus dibersihkan. Nah, kalau mencret misalnya, maaf saja kalau mencret, nah ini kalau sampai kemana-mana, ini yang bisa disucikan hanya yang seputar itu tadi aja. Adapun yang lain-lainnya, ini nanti harus dengan air. Seandainya dibersihkan dengan tisu bersih, nggak pakai air, ya sudah bersih tapi belum suci ya, belum suci. Sehingga nanti seandainya sholat, ya nanti sholatnya harus diulang lagi gitu ya. Nanti sholat yang tidak bisa bersuci dengan sempurna, ya ini tetap sholat, namanya sholat untuk menghormati waktu. Cuma nanti ketika bisa sempurna, disempurnakan lagi, dibasuh lagi, kemudian nanti sholatnya diulang. Nah, kodok. Jadi misalnya di pesawat nggak ada air, dalam kondisi batal, waktu sholat, ya sholat saja sebisanya, untuk menggugurkan supaya kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat ya. Namanya sholat untuk menghormati waktu, dihormatil waktu. Karena nanti kalau sholat fardu itu harus sempurna dan di bumi ya. Sempurna dan di bumi ya. Kalau dengan pesawat ini kan terlepas dari bumi. Kalau di kereta api bagaimana? Ya kalau bisa sempurna, bisa rukuk, bisa sujud, bisa menghadap kiblat, ada wudhu, ya tidak masalah, tidak kodok. Tapi kalau nggak bisa wudhu,
ataupun nggak bisa rukuk sujud, bisanya cuma duduk, ya salat saja sambil duduk, walaupun tidak punya wudhu, tapi nanti wajib qadha. Nah, ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan boleh sambil duduk. Nanti kita bahas dalam bab sholat. Ya, ini istinja. Sekarang yang berkaitan dengan adab-adab istinja, halaman 25. Ya, halaman 25. Kita sudah sering dzakaroh adab-adab istinja. Nah, ini supaya kita tahu kitabnya. Halaman 25. Hal-hal yang harus dihindari ketika buang air. Nah, ini dalam rangkaian ini nanti ada yang wajib. Mananya kalau dilanggar hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disunahkan. Ya. Sehingga kalau dilanggar nanti hukumnya makruh. Ya. Yang pertama ini yang wajib. Wa yastanibu istiqbalul qiblat wastidbaruha fis sahra. Ini ada 10 rangkaian halaman 26 ini. 10 macam ini nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Kalau wajib dilanggar berarti haram, kalau sunnah dilanggar berarti makruh. Lawannya sunnah secara umum makruh, walaupun nanti ada hal-hal yang disunahkan, tapi kalau dilanggar tidak makruh, tapi khilaful aula, ada beberapa tempat nanti. Yang pertama yang wajib, menjauh untuk menghadap ke arah kiblat. Ini menjauh ya, kasih menjauh ini. Bukan menghadap. Masuk istinja suruh menghadap, kasih kata-kata menjauh ini supaya kita tidak, ini kan kalau judulnya memang yang harus dihindari ya, ya betul okay. Sudah ada kata-kata yang harus dihindari. Yang pertama menghindari menghadap ke arah kiblat. Yang kedua membelakangi ke arah kiblat. Menghadap atau membelakangi ke arah kiblat ini wajib dihindari ketika 1 dan 2, tapi ada tempat-tempatnya. Ketika kapan dilarang? Yang pertama di tempat terbuka atau di tanah lapang, ataupun di bangunan yang besar. Di dalam bangunan yang besar seperti di sini, beol atau kencing di, misalnya contohnya saja ya, di sungai ataupun di lapangan ataupun di kebun, di tanah lapang ataupun di bangunan yang besar. Berbeda nanti di tempat yang di situ memang dibuat untuk 1 dan 2, itu nanti beda lagi. Tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Cuman yang terbaik ketika membuat WC 1, 2 ini arahnya tidak menghadap ke arah kiblat. Cuman seandainya sudah terjadi, ini nggak haram juga nggak makruh. Kalau itu memang tempat sudah bangunan untuk WC. Ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat kedua, tidak ada penghalang yang menutupi antara dia dan kiblat. Yang penghalangnya ini maksimal 3 dirok, jarak antara dia dan satirnya itu 3 dirok. 3 dirok itu 1 dirok 48 cm.
48 cm. Kalau 3 dirok berarti 48 kali 3 120, hampir 1,5 meteran. Hampir, kalau pasnya berarti berapa itu? 48 146, berarti 146 cm jarak antara kita dan penghalangnya, jangan lebih ya. Itu jarak maksimal itu ya. Kalau seandainya kita di sungai, cari di belakang batu. Kalau kita di belakang batu ada penghalang antara kita dan kiblat, tidak masalah ya. Jadi yang diharamkan itu kalau memang tidak ada penghalang, ataupun ada tapi lebih daripada 3 dirok tadi ya, lebih daripada 146 cm tadi. Ini jarak antara orang dan kiblatnya, antara orang dan satirnya. Kemudian jarak tingginya ini 2/3 dirok, berarti 48 kali bagi 3, 2-nya 12, berarti 24 ya. 2/3 dari 48 kan 24 ya. 24 ya. 24 atau 26? 24 ya. Tinggi penghalang ini minimal berarti 24 cm ya. Jadi nggak terlalu tinggi, walaupun mungkin kelihatannya terlihat oleh orang yang berdiri, salah sendiri melihat begitu ya. Jadi kewajiban ketika kita buang hajat di tempat lapang ini, kita harus membuat satir, terutama untuk menghalangi ke arah kiblat. Maksimal jarak terjauh berarti 3 dirok tadi, 146 cm jarak jauhnya. Kemudian ketinggiannya minimal 24 cm. Kalau kita sudah buat seperti ini, maka kita sudah terlepas dari keharaman menghadap kiblat ataupun keharaman daripada orang melihat. Adapun orang melihat, cuma nanti kan di antara sunnah-sunnah buang hajat ini menjauh daripada pandangan manusia, mencari tempat sembunyi. Jadi kalau kita misalnya di kebun, kepepet ataupun di sungai, ini cari batu ya. Walaupun tidak harus sampai menutupi seluruh badan, karena minimal tadi berapa? 2/3 dirok alias 24 cm aja. Jadi kalau 24 cm itu nggak ada satu penggaris itu ya. Pendek tingginya. Jadi, secara asli seperti itu. Cuman kalau lebih tertutup ya ini lebih baik lagi gitu. Bagi orangnya besar. Jadi yang hukum wajib ini toh, ini 2 ini saja ini ya. Maksudnya kalau ini dilanggar nanti hukumnya haram. Hukumnya haram. 2 ini, menghadap kiblat di tanah lapang, kemudian tidak ada satir yang jarak maksimal tadi 148 cm, jarak ketinggian 24 cm. Kalau itu dilanggar maka hukumnya haram. Tapi kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu maka tidak haram. Ataupun di sebuah bangunan tadi yang memang khusus untuk WC, nah ini tidak haram dan tidak makruh ya. Jadi kadang-kadang kita jumpai di WC, wah ini menghadap kiblat, bagaimana nih hukumnya? Tidak masalah kalau itu memang sudah jadi sebuah bangunan khusus untuk WC, walaupun menghadap kiblat. Tidak harus.
nggak harus dibongkar. Dan hukumnya tidak makruh juga, tidak haram dan juga tidak makruh. Waktu sama saja, cuma nanti permasalahannya untuk waktu ini masalah di langsung membuang air di air tergenang ataupun air mengalir. Karena nanti ada kemakruhan buang hajat langsung di air baik tergenang atau mengalir pada malam hari, karena biasanya di situ ma'wal jin, tempat untuk jin berkumpul air itu. Kalau malam hari buat tongkrongan para jin, air-air yang tergenang terutama itu. Nah ini supaya kita tidak mengganggu mereka juga, sehingga disunahkan untuk tidak. Lah ini udah ada di sini. Kemudian yang mulai nomor 3 sampai nomor 10 ya, ini hukumnya sunnah untuk dihindari, sehingga kalau tidak dihindari hukumnya makruh. Nomor 3 sampai nomor 10 ini. Cuma nanti yang nomor 9 sama nomor 10 ini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Yang nomor 3, di dalam air yang tidak mengalir alias air yang tergenang. Nah ini apakah disyaratkan air sedikit atau air banyak? Ya. Baik air sedikit atau air banyak, kalau buang hajatnya langsung ke air itu, maka hukumnya makruh. Ya. Jadi dihindari di sini, sunnah dihindari ini baik air itu banyak atau sedikit, yang langsung kotorannya itu diarahkan ke air itu, gitu. Ya. Langsung dicemplungkan di situ. Ya, kecuali kalau sudah menyegoro, kalau bahasa kita itu menyegoro, tabahur, sangat banyak. Kecuali airnya sudah sangat banyak, seperti air laut di laut, ini tidak masalah, kecuali malam hari tadi. Kalau malam hari hukumnya makruh. Ya. Kalau airnya sangat banyak, yang tergenang itu sangat banyak, seperti mungkin kalau kolam renang belum dikatakan sangat banyak itu. Yang dikatakan sangat banyak batasannya itu sampai seperti lautan, danau. Nah itu kalau langsung kencing, langsung beol di situ, menjatuhkan itu kotoran di air itu, hukumnya tidak makruh, kecuali malam hari. Kalau malam hari hukumnya makruh. Adapun air yang mengalir, kalau sedikit hukumnya makruh. Kalau airnya itu yang mengalir itu sedikit, dikencingi langsung atau langsung dicemplungin kotoran, pokoknya hukumnya makruh. Kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak tidak makruh, kecuali malam hari tadi. Kalau untuk malam hari, baik air mengalir atau air tergenang, hukumnya makruh, langsung membuang kotoran ke airnya itu. Ya. Jadi perbedaannya kalau air mengalir dan air tergenang hanya kalau sedikit atau banyak. Ya. Kalau air tergenang kan baik sedikit atau banyak, hukumnya makruh. Kecuali yang sangat banyak, maka tidak makruh seperti lautan, kecuali malam hari. Kalau air mengalir sedikit makruh, kalau banyak tidak makruh, apalagi yang sangat banyak. Banyak saja itu sudah menghilangkan kemakruhan, kecuali malam hari. Kalau malam hari hukumnya makruh. Pokoknya
malam hari baik airnya banyak atau sedikit hukumnya makruh kalau malam hari. Ya, karena ilatnya seperti tadi, alasannya malam hari air-air itu untuk makwal jin, tempatnya para jin. Ya seperti tadi, di air tergenang atau air mengalir. Jadi kalau air mengalir di sungai, air mengalir malam hari atau siang hari. Di kolam renang itu tergenang. Kalau tergenang berarti baik sedikit atau banyak hukumnya makruh. Makruh. Di kolam renang itu belum dikatakan seperti lautan, itu masih hanya sekedar banyak gitu aja ya. Tapi airnya kan nggak najis. Untuk masalah status airnya ada perubahan atau tidak dengan sebab najis itu. Kalau ada perubahan, semuanya berubah, mungkin saking dahsyatnya najisnya, maka nanti semua jadi mutanajis walaupun banyak. Kalau nggak ada perubahan, terkena najis, airnya banyak, tidak masalah, tidak mutanajis. Ini masalah airnya loh. Kalau masalah hukum kencingnya tadi makruh, ini masalah menjadi najis apa tidak airnya ya, seperti tadi. Kalau barangnya ada, nanti yang seputar, yang dianggap najis seputar radius barangnya itu aja, seputar 2 kolah, ukuran 2 kolah kemarin ada yang 190 liter, ada yang 270, macam-macam dari kemarin dulu sudah pernah kita bahas ya. Itu masalah hukum airnya setelah terkena kotoran. Kalau di sungai, di air yang mengalir, kita buang hajat di atas kemudian mengalir ke bawah, nanti yang dihukumi mutanajis ya yang radius seputar 2 kolah itu dan mengikuti kotorannya ini. Nah, kecuali kalau ada perubahan yang di bawah semua berubah warna rasa, ya jadi mutanajis semuanya kalau kita buang kotoran di atas. Nah, termasuk kalau misalnya ada bangkai nyangkut di atas, nah itu nanti ya yang radius 2 kolah itu aja yang dihukumi mutanajis, yang lainnya tidak. Kecuali kalau ada perubahan, pas wudhu baunya bau bangkai nih, ternyata di atasnya ada bangkai tersangkut, maka selagi yang radius masih bau itu semuanya masih dihukumi mutanajis. Berarti kan berubah baunya ini. Airnya loh bau. Kalau bau bangkainya, airnya enggak ya enggak. Airnya berubah. Ya nomor 3 tadi. Kemudian nomor 4. Nah, ini di bawah pohon yang bisa berbuah walaupun ketika itu belum berbuah, jadi nggak ada alasan untuk dipupuk alami langsung. Tapi kalau memupuk yang nggak langsung dari pembuangannya, bagaimana hukumnya? Ya nggak masalah. Ini yang makruh ini kalau langsung kita kencing di situ, beol di situ, hukum kencing beolnya makruh. Kemudian di jalan-jalan ini, maksudnya bukan jalan, di jalan ini di tempat-tempat yang di situ memang dilalui oleh orang, termasuk jalan setapak, yang penting itu jalan umumnya dilalui oleh orang, maka tidak boleh di sini, hukumnya makruh ya. Yang keenam, tempat berteduh. Nah, kalau sudah masyhur terkenal itu untuk singgah orang, pohon yang di situ memang untuk berteduh orang, maka ini makruh buang hajat di situ.
Yang ketujuh lubang-lubang. Yang kedelapan berbicara. Berbicara hukumnya makruh. Ini berbicara secara umum ataukah yang berbau dzikir saja? Berbicara secara umum itu saja makruh, apalagi yang berbau dzikir. Tapi nanti tidak sampai tingkatan haram. Misalnya di dalam kamar mandi ini, atau sedang 1-2 dzikir dengan lisan, hukumnya tidak haram tapi makruh karena tidak adab. Kalau mau dzikir dalam hati saja, nanti tetap dapat fadilah dzikir. Sehingga nanti doa-doa sebelum masuk WC itu diucapkan sebelum, ya, bukan setelah masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu sebelum masuk, dalam kondisi masih di luar WC. Kemudian doa keluar WC, ghufranaka alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani, itu juga setelah keluar dari WC. Kemudian yang ke-9 dan 10 ini menghadap atau membelakangi matahari. Matahari dan bulan menghadap atau membelakangi. Tapi ini ada khilafiyah di antara pendapat para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Menurut Imam Nawawi ini tidak makruh. Jadi walaupun ada yang mengatakan makruh menghadap bulan, matahari atau membelakangi. Tapi yang unggul, pendapat yang unggul justru tidak makruh, ya, tidak makruh. Ini nanti kalau kita adab-adab istinja menyampaikannya seperti itu, ya. Menghadap matahari dan bulan atau membelakangi, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang unggul justru yang tidak makruh, tidak makruh. Ya. Kemudian masih banyak adab-adab istinja yang lainnya. Ini simpel. Kemudian dalam kitab aslinya disebutkan macam-macam sekali. Ada banyak. Yang pertama, tambahannya ini, tambahan selain 10 ini untuk adab-adab istinja, tidak melihat ke arah farji, ya. Mungkin bisa ditambah ala yang duro ila farji. Kata-kata farji ini dalam bahasa Arab itu mencakup kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Kubul dan dubur. Kalau kubul itu depan, dubur itu belakang. Kubul. Kalau dubur belakang. Jadi tidak melihat farji, di sini memasukkan kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, tidak melihat perkara yang keluar. Semuanya ditambah itu biar nomornya 13. Ini semuanya hukumnya sunnah seperti itu.
kalau dilanggar hukumnya makruh. Jadi yang wajib cuman tadi saja itu, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Makruh hukumnya dilihat. Kemudian yang ketiga, 13, melihat ke langit, memandang ke arah langit. Yang ke-14, walayal taf itu yaminan wasimalan, tidak menoleh kanan kiri. Ini supaya kita ada pada istinjaknya ketika mudzakarah, ada pada istinja bisa bertambah. 15, menjauh dari manusia. Nah, berarti kan, walaupun secara umum dengan kita sudah memakai satir, memakai penghalang, memakai tutup yang minimal tadi, bisa menggugurkan daripada tuntutan-tuntutan keharaman, tetap saja kita usahakan untuk jauh dari manusia, ngumpet lah, rada ngumpet. Kemudian yang ke-16, tidak mencium kotoran yang bau kotoran yang keluar, termasuk tangan kita setelah istinja itu tidak disunahkan untuk dicium, ya. Itu tidak disunahkan untuk mencium tangan setelah istinja. Nomor 17 nih, tidak 1-2 diarahkan ke bertiupnya angin, ke arah bertiup melawan angin misalnya. Ya, sudah kita, supaya nanti najisnya tidak kembali ke badan kita. 18, tidak di tempat yang keras. Kalau kencing ini dimakruhkan untuk ditatapkan di tempat yang keras, karena akan terjadi cipratan-cipratan. Kalau di kloset ya langsung ke airnya saja, supaya tidak terjadi cipratan-cipratan. Wala fi makani sulfin. Nomor 19, tidak satu dengan berdiri, tidak kencing dengan berdiri. Nah ini kalau di terminal-terminal ini bagaimana ini? Kayak dirubah ya, termasuk harus kasih adab-adab. Wa alayabula qa'iman. Adapun baginda Nabi, memang ada hadisnya, baginda Nabi itu pernah kencing berdiri. Cuman itu menunjukkan lirik jawaz, alias tidak sampai tingkatan haram kalau ada orang menjalankan. Hukumnya makruh, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram, karena oleh baginda Nabi diterangkan dengan beliau pernah kencing berdiri, tapi 1 kali. Jadi tidak semua apa-apa yang dikerjakan baginda Nabi itu langsung bisa dijadikan sebuah hukum sunnah ataupun wajib. Harus tahu dulu asbabun nuzulnya, kemudian maksudnya apa. Dan ini yang tahu para sahabat yang langsung berhadapan langsung dengan baginda Nabi. Makanya kalau zaman sekarang langsung mau Quran hadis, kalau mampu ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu, misalnya melihat hadis seperti ini kan,
Nabi pernah kencing berdiri, ada hadisnya. Ini kalau nggak melihat bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi menerangkan para sahabat bahwa itu menunjukkan lil jawaz, nah itu nanti akhirnya sunnah kencing berdiri itu akhirnya, karena bagaimana Nabi mengerjakan. Nah, lil jawaz itu hanya untuk membolehkan, nggak sampai tingkatan haram, bisa tingkatan makruh ataupun tingkatan mubah ya. Jadi lil jawaz itu tingkatannya apa, untuk supaya tidak sampai mengharamkan. Kalau ada orang melanggar tidak sampai tingkatan haram. Ini lil jawaz, termasuk kencing. Kemudian nomor 20 wala maksufar ra'si. Nah, tidak membuka tutup kepala. Berarti sunnahnya untuk pakai tutup kepala. 20. Kemudian 21 doa yang sudah kita kenal, doa masuk WC, kemudian doa keluar WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar hufronaka. Kemudian dalam hufronaka ini sebenarnya sunnahnya itu dibaca 3 kali. Hufronakanya 3 kali. Hufronaka, 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 alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Sudah keluar dari kamar mandi. Ini sedikit. Ya, itu juga ada yang meriwayatkan seperti itu, langsung hufronaka alhamdulillah. Tapi yang secara asli urutannya itu hufronakanya dibaca 3 kali. Hufronaka, 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 alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Doanya tadi bukan keluar masuk WC. Kalau di lapang ada doa satu dua. Di tanah lapang. Tidak masuk WC, tidak di sawah. Ada doa masih buang aja. Kalau itu alam tuh bagaimana itu? Bukan tempat ini, soalnya ketika mau masuk WC, nah itu sungai itu nggak ada kata nama WC, itu sungai tanpa. Berarti kalau apa buang hajat di tanah lapang di sungai ini tidak bisa mendapatkan fadilah sunnah doa masuk WC, orang nggak masuk. Ya alhamdulillah. Ya, ada yang tanya seputar buang hajat ini. Itu sudah jadi WC namanya. Kalau sudah dibuat bangunan, namanya sudah jadi WC, kapus lah. Cuma nanti itu kalau airnya langsung ke sungainya, lah tadi hukum tadi. Kalau airnya sedikit, makruh. Kalau airnya banyak, tidak makruh kecuali malam hari. Nah, gitu. Kalau kakusnya di WC, di sungai, nah itu tinggal sungainya airnya tergenang atau mengalir, terkena hukum tadi, perincian tadi. Cuman kita dapat bisa menjalankan doa masuk WC dan keluar masuk dan keluar WC, doa masuk dan keluar WC. Orang yang sudah di atas 50 biasanya geser ya. Terus di kerjaan misalnya di sawah atau di mana, belum sampai lepas sudah kering. Nanti bersucinya itu bagaimana? Itu untuk daimul hadas, namanya orang yang senantiasa beser. Ya tetap ketika mau wudhu semuanya dibersihkan, semua dibersihkan. Kemudian kalau mau sholat
Setelah bersih, sebelum wudhu ini, sebelum wudhu dibersihkan, kemudian dikasih pembalut, kemudian setelah itu baru wudhu. Walaupun toh nanti ketika tengah-tengah wudhu itu keluar, selagi tidak ke area batas itu, makanya pakai pembalut, pakai kondom atau apa gitu untuk pengaman. Nanti wudhu biasa saja, walaupun ketika tengah-tengah wudhu keluar tidak masalah. Kemudian nanti harus langsung sholat, tidak boleh menunda-nunda, kecuali untuk menunggu jamaah ataupun perjalanan ke masjid. Nah itu tidak masalah. Walaupun nanti ketika sholat itu keluar pun tidak masalah. Ini bagi orang yang daimul hadas. Cuman tadi pakaiannya yang sudah terkena ketika di sawah itu ya harus disucikan semuanya. Najisnya tetap dihukumi najis. Cuman masalah ketika mau bersuci, ketika mau wudhu ataupun ketika mau sholat, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikasih pembalut pengaman supaya tidak kemana-mana. Itu sing kita. Seandainya kita di bidang kerja pakai celana yang sudah kena najis, kadang-kadang ganti mau sholat ganti baju, itu berarti tidak cukup ganti baju saja, berarti harus dibersihkan juga. Mana yang terkena najis itu harus dibersihkan. Misalnya celananya sudah kena najis. Celananya kena najis. Nggih. Kerja kadang-kadang di kerjaan di berat dan sebagainya. Kemudian mau sholat misalnya, mau sholat atau apa, kita cuma ganti celana saja. Atau celana yang najis itu dilepas seperti zaman dulu. Ini apa kasusnya, orangnya beser atau hanya sesekali saja mengeluarkan itu? Tidak beser, Pak. Kalau tidak beser ya setiap mau sholat atau mau wudhu harus dibersihkan, ganti pakaian yang terkena najis itu dibersihkan, kemudian anggota-anggota tubuh yang terkena najis pun juga dibersihkan semuanya. Ini celananya kering. Walaupun kering. Jadi dengan kering itu tidak bisa terus menjadikan najis jadi suci. Ya. Najis cara mensucikannya harus dengan dialiri air, tidak cukup hanya sekedar kering. Misalnya lantai ini terkena kencing, sampai berapa lama nggak ada yang menyucikan, akhirnya sampai kering, itu pun belum bisa dikatakan suci. Ya. Harus dibersihkan, dialiri. Gitu. Ya. Jadi intinya mensucinya najis tidak bisa hanya dengan sekedar kering ataupun sudah saking lamanya, itu pun tidak bisa menyebabkan terus jadi suci secara otomatis gara-gara kering ataupun gara-gara sudah saking lamanya, tetap dihukumi najis. Cuman najis kan dulu ada dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau ada barangnya, masih lihat tampak barangnya, namanya najis ainiyah. Kemudian kalau nggak ada barangnya namanya najis hukmiyah. Dan semuanya sama, harus disucikan baru bisa dikatakan suci. Jadi kalau kita melihat di kampung-kampung dulu, kampung kecil saya, orang kalau mau sholat, mereka pakai sarung celana, jadi lepas. Itu berarti nggak ada fungsinya saat dia celana nggak najis. Kalau celananya nggak najis. Kalau celananya ada najis, kan mereka ada berikan celana ada najis. Kalau ada najis ya harus dilepas. Saya waktu dilepas kan otomatis di badannya sudah kena juga. Kalau sudah yakin kena, maka harus dibersihkan juga, disiram juga badannya. Yakin atau ragu tingkatannya. Kalau jelas terkena, maka najis, harus dibersihkan juga, disiram juga badannya. Kalau ragu kena apa enggak, maka tidak najis. Ya. Jadi untuk menghukumi najis itu kalau memang betul-betul jelas. Ragu, tingkatan ragu ini tidak bisa menjadikan barang itu terus dihukumi najis. Ya. Keraguan-keraguan ini tidak bisa menjadikan dihukumi najis. Makanya nggak usah terlalu menajis-najiskan. Selagi nggak jelas, ya sudah. Misalnya kadang-kadang kita nunggu di depan WC kena cipratan-cipratan dari dalam, wah ini najis gimana? Nggak usah seperti itu. Kalau nggak jelas itu barang najis, sudah nggak najis. Kalau saya
nggak masalah kalau itu. Ya. Karena saya dulu ketika tidur itu ada yang keluar saya nggak tahu, maka dengan tujuan saya lepas. Ya. Sehingga saya bisa hati kalau pada saat itu. Ya. Kalau bisa nggak masalah. Ya. Cuman maksudnya ini jangan sampai terus dengan seperti itu memberatkan diri kita. Ya. Hati-hati bagus. Karena baginda Nabi yassiru wala tu'asiru, dalam masalah agama itu mudahkanlah, jangan kau persulit yang sekiranya sampai memberatkan diri kita sendiri. Kalau hati-hati bagus ya, hati-hati bagus. Tapi kalau sampai tingkatan memberatkan, ya ini tidak boleh malah. Kemarin masalah nadarnya Pak Haji, Bapak siapa? Pak Agus. Kemarin dalam bab nadar itu yang sah untuk dinadarkan adalah perkara-perkara yang mengandung ibadah yang tidak wajib. Jadi perkara yang sah dinadarkan itu perkara-perkara yang mengandung ibadah yang tidak wajib. Maknanya kalau menadarkan perkara-perkara yang wajib, itu nadarnya tidak terjadi, tidak sah. Karena maksudnya nadar itu untuk mewajibkan perkara yang tidak wajib. Kalau itu perkara sudah wajib, nggak usah dinadarkan, sudah wajib. Gitu. Misalnya saya nadar mau kalau mampu mau naik haji, haji itu nggak usah dinadarkan, sudah wajib kalau mampu. Nadar saya mau sholat 5 waktu, nggak usah dinadarkan, sudah wajib. Nah, nadar mau sholat duha, lah ini baru. Sholat duha kan tidak wajib. Nadar makan gulai, tidak, karena yang terjadi itu yang mengandung unsur ibadah, sehingga makan, minum, tidur kalau dinadarkan tidak terjadi. Saya nadar pokoknya, kecuali kalau saya kalau lulus mau nadar beli kambing untuk sedekah, lah ini sedekahnya itu yang menjadikan. Tapi kalau saya lulus saya akan makan kambing sepuasnya, apakah terus wajib makan kambing sepuasnya? Tidak ya. Jadi yang sah dinadarkan yang mengandung unsur ibadah, kemudian ibadah-ibadah yang tidak wajib. Berarti kalau nadar haji kalau mampu ini nggak usah dinadarkan pun, kalau mampu kan wajib. Berarti nadarnya tidak dianggap tidak sah, tidak beban. Insyaallah subhanahu wa bihi subhanahu wa bihamdihi.